Gue mau nanya, gimana kalau hari ini lo buka TikTok dan ternyata nggak bisa? Soalnya di Amerika, TikTok tuh udah hampir kena ban. Dan bukan cuma karena alasan keamanan nasional yang sering dilontarkan, tapi beberapa pihak menduga bahwa langkah ini juga dipicu oleh meningkatnya konten pro-Palestina di platform tersebut, yang dinilai mengganggu kepentingan politik tertentu. Jadi bukan cuma soal Tiongkok, tapi juga soal siapa yang boleh bersuara dan siapa yang enggak. Dan lo tahu siapa yang ada di balik semua ini? Negara dan segelintir orang yang punya kekuasaan besar di dunia teknologi. Mereka bisa nentuin siapa yang bisa bicara dan siapa yang enggak, siapa yang dapat panggung dan siapa yang disensor. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi gini, awalnya Biden udah mau ngeblok TikTok per 19 Januari. Tapi pas Trump masuk lagi ke Gedung Putih, dia tiba-tiba ngeluarin perintah eksekutif buat tunda pemblokiran selama 75 hari. Kenapa? Karena dia lebih suka kalau TikTok diambil alih sama investor dari Amerika. Bahkan dia ngedukung Elon Musk atau Larry Ellison buat beli TikTok biar tetap jalan di Amerika. Tapi ini bukan pertama kalinya platform digital dipakai buat kepentingan politik. Kita lihat aja gimana Elon Musk mainin algoritma X yang dulu Twitter. Dia bukan cuma aktif kampanyein Trump, tapi juga ngebus narasi konservatif kanan. Bukan teori konspirasi ya, ini beneran kejadian. X sekarang lebih condong ke narasi tertentu, dan kalau lo nggak cocok sama narasi itu, well, selamat menikmati algoritma yang makin bikin lo nggak kelihatan. Bukan cuma itu, berdasarkan riset dari Pew Research Center, Musk juga makin diuntungkan karena X sekarang jadi tempat orang-orang di Amerika nyari info soal politik. Artinya, kalau lo bisa kontrol algoritmanya, lo bisa kontrol informasi yang orang-orang dapat. Dan efek Musk nggak berhenti di Amerika aja. Dia juga ikut campur dalam politik Jerman. Manfaatin X buat dukung Alternative for Germany, partai kanan di sana. Terus di Brasil, X juga sempat diblokir lebih dari sebulan gara-gara mereka nolak nge-ban akun-akun yang terafiliasi dengan partai sayap kanan atau aktivis kontra demokrasi. Tapi nggak cuma X. Brasil juga pernah menangguhkan WhatsApp sementara pada 2016 karena nolak permintaan data pengguna yang lagi dalam penyelidikan. Tahun 2022, otoritas Brasil pun bahkan ngancem nutup Telegram karena nggak mau nurut buat blokir profil dan kasih informasi. Sekarang coba lo pikir, berapa banyak orang yang sehari-harinya dapat info dari media sosial? Berapa banyak keputusan politik yang dipengaruhi sama apa yang kita lihat di timeline? Kalau platform-platform ini dikontrol sama segelintir orang, siapa yang beneran punya kuasa? Dan ini bukan cuma tentang TikTok atau X doang. Dulu, Facebook juga pernah kedapetan dipakai buat manipulasi pemilu Amerika demi keuntungan tertentu. Google pun sering dituduh lebih berpihak ke satu arah politik. Jadi kesimpulannya, internet yang kita pakai setiap hari ini, yang katanya tempat buat bebas berekspresi, ternyata dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih gede dari kita. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Gue nggak bakal suruh lo buat ninggalin media sosial. Kita semua tahu itu hampir mustahil. Tapi yang bisa kita lakuin adalah sadar. Sadar kalau platform-platform ini nggak pernah netral. Mereka punya agenda, mereka punya kepentingan. Lo juga bisa mulai dengan edukasi diri sendiri. Jangan gampang percaya sama yang lo lihat di timeline. Cari sumber lain, baca dari berbagai perspektif, dan jangan segampang itu termakan propaganda yang mereka atur. Ngobrol sama teman-teman lo. Sebarin informasi yang benar, jangan telan mentah-mentah apa yang lewat di timeline lo. Karena, suka nggak suka, ini bukan lagi soal teknologi doang. Ini soal siapa yang punya suara, siapa yang dikasih panggung, dan siapa yang dipaksa buat diem. Dan yang paling penting, jangan cuek. Jangan anggap ini jauh dari lo. Hari ini ya kena TikTok. Besok bisa aja platform lain yang lo pakai sehari-hari. It's just a matter of time until it reaches you. Jadi, siap buat lebih kritis? Yuk!